Salam anak-anak sekolah minggu, apa kabar? Semoga semua sehat dan baik-baik saja. Amin. Hari ini Amang Pendeta akan bercerita tentang firman Tuhan untuk anak sekolah minggu HKBP Pekalongan. Karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, dan kuduskanlah kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ayo anak-anak sekolah minggu, kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 21 ayat 12 sampai 17. Kita buka Alkitab kita dari Injil Matius 21 ayat 12 sampai dengan 17. Kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosiana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian?" Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, pada waktu itu Yesus menunggangi keledai. Dia masuk ke Yerusalem. Banyak orang yang melemparkan pakaiannya ke jalan dan ranting-ranting daun untuk dilewati oleh Yesus, dan sambil berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Kemudian setelah Yesus tiba di Yerusalem, Yesus masuk ke bait Allah. Dia melihat, dia terkejut, dan dia marah karena bait Allah dijadikan tempat jual beli atau berdagang. Di mana-mana dia melihat banyak orang berjualan di bait Allah. Ada juga orang yang saling menipu di tempat itu. Sehingga Yesus marah dan mengusir semua orang yang berjual beli di sana. Meja-meja dan bangku-bangku dibalikannya semua. Yesus berkata, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Mengapa engkau menjadikan sarang penyamun?" Anak-anak sekolah minggu, bait Allah adalah tempat berdoa. Bait Allah bukan tempat dijadikan seorang penyamun. Bukan tempat orang yang saling tipu-menipu. Tetapi bait Allah adalah tempat untuk beribadah. Makanya
Tuhan Yesus marah kepada mereka karena bait Allah dijadikan seperti pasar. Nah, jadi kalau bait suci itu seharusnya dipakai untuk tempat berdoa, dipakai untuk belajar firman Tuhan, supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan. Setelah itu, di bait Allah, Yesus mengajar dan melakukan mujizat. Yesus menyembuhkan orang buta dan orang timpang atau lumpuh. Maka berserulah orang banyak di bait Allah, termasuk juga anak-anak berkata, "Hosana bagi Daud." Ternyata ada orang yang tidak senang dengan mujizat dan penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Mereka adalah imam-imam kepala dan ahli Taurat. Mereka menganggap kehadiran Yesus akan mengurangi wibawa mereka. Dan semakin banyak orang yang mengikuti Yesus. Dan karena itulah mereka, para ahli Taurat dan para imam-imam semakin benci dan mencari cara untuk menangkap dan menyalibkan Yesus. Anak-anak sekolah minggu, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini untuk kita? Yang pertama, anak sekolah minggu harus mencintai gereja. Gereja adalah bait Tuhan. Tempat kita berdoa, tempat kita belajar firman Tuhan. Oleh karena itu, jangan suka menipu. Jangan suka berbohong. Anak-anak Tuhan tidak boleh menipu atau berbohong. Tetapi harus banyak belajar tentang firman Tuhan supaya hidupnya menjadi anak yang jujur. Kalian semua harus menjadi anak yang jujur karena Tuhan mencintai anak yang jujur. Yang kedua, jauhi sikap orang Farisi, ahli-ahli Taurat, para imam yang selalu iri hati dan benci kepada Yesus. Anak-anak sekolah minggu tidak boleh iri hati dan benci kepada siapapun. Tetapi anak-anak sekolah minggu HKBP Pekalongan selalu melakukan kebaikan dan memuji nama Tuhan. Jadilah anak yang jujur, anak yang baik, tidak iri hati, dan tidak benci. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Berkati kami agar kami menjadi anak yang mencintai gereja-Mu, menjadi anak yang jujur, yang tidak hidup di dalam iri hati dan kebencian, tetapi menjadi anak yang baik, yang mau memuji nama-Mu. Berkati kami Tuhan, lindungi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.